Hey, oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shania episode ke-104. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin membantu Zhou Tai untuk menjadi Sujaku generasi ke-15 dan baru setelah memastikan planet kelahirannya dipimpin oleh orang yang bisa dipercaya, Wang Lin pun mengeksekusi rencananya untuk pergi ke planet Tianyun dan mencari Master Takdir Langit alias Tian Yunji. Awalnya Wang Lin pergi dari planet Sujaku bersama Abasitunan dan sempat mampir di planet bintang perdagangan untuk mencari spare part perbaikan kompas bintang. Namun setelah pergi dari planet bintang perdagangan, ternyata Wang Lin dan Abah harus berpisah karena Sujaku generasi kedua itu harus pergi ke planet Fenglin dan berharap Wang Lin dapat mempertahankan hidupnya sendiri. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana pertemuan Wang Lin dengan Tian Yunji, perjalanannya memasuki sekte Tianyun yang penuh intrik, sampai dengan permusuhan besar yang dia terima karena seorang murid jenius namun akhirnya dicap sebagai pengkhianat sekte di masa lalu. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Setelah di episode sebelumnya Wang Lin melakukan perpisahan dengan Abasitunan, pemilik mutiara pembangkang surga itu melanjutkan perjalanannya sendiri dan akhirnya sampai di wilayah gugus bintang Sunsu, tempat planet Tianyun berada. Sekali lihat Wang Lin langsung sadar bahwa aura spiritual di tempat tujuan barunya itu sangat kuat, dan karena khawatir ada orang kuat yang mengetahui dia melatih tubuh dewa kuno, Wang Lin pun melepaskan tubuh utamanya dan menyembunyikan tubuh utama itu di luar wilayah gugus bintang. Sebelum kemudian sekali lagi memacu kompas bintang sekali lagi sampai akhirnya dicegat oleh sesosok kultivator yang keluar dari dalam planet Tianyun. Wang Lin baru saja menjelaskan bahwa dia sedang mencari Tian Yunji. Namun tiba-tiba saja ahli yang mencegatnya itu berkata bahwa sang Master Takdir Langit yang dicari sudah lama menunggu Wang Lin. Di sini Wang Lin merasa cukup terkejut karena dia tidak pernah memberitahukan kepada siapapun tentang perjalanannya ke planet Tianyun dan mulai berpikir apakah Tian Yunji sebenarnya memiliki kemampuan meramal sehingga bisa memprediksi kedatangannya. Tidak mau menghabiskan waktu untuk menerka, Wang Lin pun mengikuti si ahli asing tersebut sampai akhirnya sampai di sebuah gerbang besar yang merupakan pintu masuk menuju sekte Tianyun. Begitu sampai di depan pintu gerbang, Wang Lin segera memperkenalkan diri dengan hormat, di mana kedatangannya ini memang sudah diketahui oleh Tian Yunji yang melihat dari kedalaman sekte bersama dua murid sekte Jijo atau sekte ungu yang merupakan salah satu bagian dari sekte Tianyun. Murid bernama Zhao Xingxi Zong Xingsa bertanya pada gurunya apakah murid tercatat yang dari tanah antah berantah ini perlu diperhatikan, yang membuat Tian Yunji menghela napas panjang karena sebenarnya dulu dia memang cuman iseng aja mengangkat Wang Lin sebagai murid tercatat. Namun karena pemuda yang dia isengin itu benar-benar datang dengan kultivasi yang telah melejit, Tian Yunji pun memerintahkan dua muridnya untuk menguji Wang Lin dan membawanya ke pavilion Yizun untuk berhasil melewati ujian. Setelah mengatakan itu, Tian Yunji langsung pergi dan meninggalkan Zhao Xingsa bersama dengan murid lainnya yang bernama Zhou Wan yang langsung marah-marah karena tidak terima kultivator antah berantah seperti Wang Lin menerima warisan sejati guru mereka. Zhao Xingsa sempat menyebut nama Sun Yun sebelum kemudian mengirimkan informasi tentang ujian kepada Wang Lin yang masih menunggu di luar. Wang Lin menerima pengujian itu dengan percaya diri sebelum kemudian memasuki tantangan pertama, yaitu ujian manusia yang langsung membuatnya bertemu dengan sosok Neng Limuan yang begitu dia rindukan. Ketika melihat Limuan, Wang Lin langsung berpikir jika sepertinya ujian manusia akan membuatnya bertemu dengan orang-orang yang dia kasihi atau rindukan, dan mulai bertanya cara seperti apa yang harus dia lakukan untuk melewati ujian ini. Sementara Wang Lin memulai ujiannya, Zhao Xingsa dan Zhou Wan mulai menggibahkan tentang si sosok Sun Yun yang ternyata menggunakan cara anomali untuk meluluskan diri dari ujian. Namun justru cara anomali itulah yang membuatnya dikenal sebagai jenius sekte Tianyun yang akhirnya diangkat sebagai putra langit dari sekte ungu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Wang Lin yang dibawa Limuan untuk melihat sebuah pemandangan yang sangat familiar baginya.
Pemandangan familiar itu adalah bayangan masa lalunya di negara Zhou ketika masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang membuat Wang Lin semakin bertanya-tanya apa makna sebenarnya dari ujian pertama ini atuh. Wang Lin mengikuti skenario ulisi dan menjalani kehidupannya sebagai anak pemahat kayu persis seperti apa yang dia alami sendiri di masa lalu. Namun anehnya dia bahkan tidak mengetahui apa dan siapa sosok yang sedang dia pahat. Keanehan itu mulai terjadi ketika di tengah kegiatan memahat Wang Lin melihat kedua orang tuanya meninggal karena serangan harimau yang membuat batinnya terpukul. Namun pemandangan itu kemudian berulang kembali sampai akhirnya Wang Lin menyadari bahwa ilusi tanpa akhir inilah yang menjadi wujud ujian manusia. Ketika Wang Lin mulai menyadari apa yang sedang dia alami, sebuah suara menggema terdengar dari awan warna-warni yang terbentuk di langit. Ketika Tian Yunji menanyakan kenapa Wang Lin tidak segera mengeluarkan diri dari ilusi. Namun ternyata Wang Lin tidak bersedia keluar sebelum menyelesaikan pahatan kayunya karena dia tahu menyelesaikan semua pahatan kayu akan membuatnya mendapatkan jawaban atas setiap siklus kehidupan yang dia alami. Sekaligus juga mengambil makna sebenarnya dari ujian manusia. Tian Yunji tampak takjub dengan keteguhan hati Wang Lin karena dia pun tahu siapapun yang bisa mengambil potensi tertinggi ujian manusia akan mendapatkan hati Dao yang tidak tergoyahkan. Nah, meskipun Tian Yunji tampak semakin menaruh perhatian kepada Wang Lin, tampak kedua muridnya di luar domain ujian menunjukkan keresahan seolah khawatir kalau Wang Lin benar-benar bisa menyelesaikan ujian dengan memuaskan. Karena itulah keduanya mulai melakukan beberapa cara untuk mengganggu ujian Wang Lin. Dan tampaknya Tian Yunji memang tidak melarang hal semacam ini dengan gamblang. Akhirnya Zhou Wan pun mengeksekusi gangguan pertamanya dengan menghilangkan alat pengukir Wang Lin. Namun meskipun pada akhirnya gangguan pertama itu dapat diatasi dengan mudah oleh sang pemilik mutiara pembangkang surga yang masih fokus untuk menyelesaikan ujiannya. Setelah mengusir Zhou Wan, Wang Lin pun berhasil menyelesaikan semua ukiran kayunya dan menyelesaikan ujian manusia dengan hasil gemilang. Selanjutnya Wang Lin masuk ke dalam ujian tingkat kedua, yaitu ujian bumi, yang membuatnya harus melawan sosok berapi yang memperkenalkan diri sebagai penjaga ujian. Meskipun sudah dikalahkan berkali-kali, penjaga berapi itu masih terus hidup lagi seolah ingin menguji tingkatan kultivasi seseorang. Wang Lin sih gak masalah melanjutkan pertempuran dengan penjaga yang tidak pernah berakhir ini. Namun situasi akan menjadi bahaya kalau sampai dia mendapatkan gangguan lagi. Dan karena itulah akhirnya Wang Lin memutuskan untuk menyerah dalam ujian kedua. Zhou Wan tampak senang melihat Wang Lin menyerah karena artinya kultivator antah berantah itu akan kehilangan kesempatan menjadi murid inti. Namun sebelum Zhou Wan melakukan gangguan lain, tiba-tiba saja Zhou Zisa muncul dan mengabarkan bahwa guru mereka melarang adanya gangguan lagi pada ujian Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin melanjutkan ujian ketiganya, yaitu ujian surgawi, di mana ujiannya kali ini akan menguji makna hati Dao-nya sendiri. Wang Lin sih berpikir bahwa ujian yang dipenuhi wawasan langit ini akan sangat membantunya meningkatkan pemahaman atas Dao-nya sendiri. Namun lagi-lagi karena khawatir dijebak ketika merenungkan hati Dao, akhirnya Wang Lin pun memilih untuk menyerah. Karena sudah gagal pada ujian kedua dan ketiga, Wang Lin pun dilemparkan kembali ke gerbang sekte. Namun ketika dia pikir tidak akan bisa masuk ke sekte Tianyun, tiba-tiba saja Zhou Sisa keluar dari dalam area sekte dan memintanya untuk ikut ke dalam sekte. Sepanjang perjalanan, Zhou Sisa menjelaskan bahwa sekte Tianyun dibagi ke dalam beberapa sekte berdasarkan warna, dan Wang Lin akan ditempatkan pada sekte ungu yang merupakan sekte paling lemah di antara warna-warna lainnya. Zhou Sisa tidak menjelaskan mengapa sekte ungu menjadi bagian paling lemah di sekte Tianyun dan mengarahkan Wang Lin untuk segera pergi ke Pavilion Jiyun yang akan menjadi tempat tinggalnya. Wang Lin baru saja sampai di Pavilion Jiyun ketika seorang murid perempuan bernama Jin Ye malah memintanya untuk keluar, dan bahkan setelah Wang Lin menjelaskan bahwa dia hanya melaksanakan perintah Tian Yuji, Jin Ye masih menunjukkan pertentangan luar biasa sehingga Wang Lin pun memutuskan untuk pergi saja dari pavilion. Wang Lin mulai memikirkan keanehan yang dia alami sepanjang episode ini, mulai dari ada yang mengganggunya dalam ujian, tetap diterima sebagai murid meskipun gagal ujian, dan sekarang
sekarang pavilion Jiun yang katanya menjadi tempat tinggalnya malah dijaga oleh orang lain. Karena berpikir Tian Yunji mungkin masih mengujinya dan memutuskan untuk berkultivasi dengan membuka goa. Namun ternyata masalah yang Wang Lin alami masih belum berakhir karena 3 hari setelah berkultivasi di dalam goa yang sepi, tiba-tiba saja terdengar kegaduhan dari luar ketika 2 tetua penjaga sekte ungu yang dibawa oleh Jin Ye menegur tindakan Wang Lin karena sudah membuka goa tanpa izin. Tetua itu pun meminta Wang Lin untuk menghancurkan goa dalam setengah dupa dan tanpa menunggu lama Wang Lin langsung melaksanakan perintah tersebut tanpa banyak bicara. Sayangnya bahkan setelah melaksanakan perintah dengan patuh dia masih terus dikonfrontasi dan akhirnya Wang Lin pun memutuskan untuk ngasih paham orang-orang sok keras ini dengan kekuatan. Jin Ye masih bersikap sok keras ketika menghadik tindakan Wang Lin yang menyerang sesepuh, namun ketika sesepuh lain yang tersisa juga dibungkam dengan pedang abadi, keduanya langsung sadar bahwa kultivator Antabranta ini bukanlah orang biasa. Sayangnya sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang dan setelah mengunci Jin Ye dalam sebuah tabir pelindung sebelum kemudian bertanya kepada tetua penegak tentang penghuni asli pavilion Jiun. Tetua penegak yang kita panggil aja dia si Bambang ini menjelaskan bahwa pavilion awan ungu ini memiliki oleh murid bernama Sun Yun yang ternyata telah mengkhianati sekte 100 tahun lalu. Sebenarnya Wang Lin tidak punya hubungan apa-apa dengan Sun Yun, namun masalah ini bermula ketika Tian Yunji tiba-tiba saja memerintahkan Wang Lin yang merupakan murid untuk menempati pavilion Jiun. Kenapa bermasalah? Jadi di sekte Tian Yun ini ada yang disebut sebagai 7 putra langit, di mana ke-7 orang itu merupakan murid inti dari setiap sekte yang akan mendapatkan warisan sejati Tian Yunji, dan salah satu di antara mereka adalah si Sun Yun ini. Nah, setelah pengkhianatannya, Tian Yunji mengumumkan bahwa siapapun yang menghuni pavilion Jiun selanjutnya akan menjadi putra langit yang baru menggantikan Sun Yun. Meskipun sudah mendapatkan informasi yang dia perlukan, Wang Lin tetap menghukum Bambang dengan menjadikannya penghuni bendera jiwa sebelum kemudian kembali ke pavilion Jiun dan memutuskan untuk mengguncang sekte ungu ini berhubung semua orang terus mengganggunya. Bahkan ketika Wang Lin sudah memilih untuk diam, Wang Lin mengganti nama pavilion Jiun menjadi pavilion Zilin dan membuat Jin Ye menjadi semakin marah ketika berkata akan melawan siapapun harus mati. Meskipun harus mati, siapapun harus mati. Akhirnya Jin Ye pun meledakkan dirinya sendiri dan tepat ketika itulah datang 4 orang termasuk juga Zhou Sisa dan Zhou Wan yang langsung menegur tindakan Wang Lin membuat keributan padahal baru saja masuk sekte. Sepertinya sekte ungu ini dipimpin oleh 5 murid pentolan yang dikenal sebagai kakak pertama sampai kakak kelima. Jin Ye adalah kakak kelima, sementara Zhou Sisa adalah kakak pertama. Nah, Zhou Wan yang entah kakak keberapa ini mencalonkan diri untuk membuat perhitungan dengan Wang Lin lebih dulu dan segera menggunakan teknik terlarang yang disebut tubuh Dewa Iblis atau tubuh Xianmo. Namun Wang Lin sebagai orang yang sudah mengembangkan sebuah tubuh dewa kuno jelas tidak gentar sama sekali dengan teknik ecek-ecek Zhou Wan dan langsung menurunkan jari iblis yang membuat pengganggunya dalam ujian pertama itu tergoncang. Karena Zhou Wan ditekan, Zhou Sisa pun memutuskan untuk turun tangan secara pribadi. Namun Wang Lin yang sudah tahu bahwa orang yang bisa menggerakkan murid lain dan bahkan sesepuhannya dirinya langsung bertanya, apakah kakak pertama sekte ungu itu khawatir kalau Tetel sebagai putra langit sekte ungu akan jatuh ke tangannya. Zhou Sisa tampak marah ketika melemparkan piringan pusakanya ke arah Wang Lin. Namun piringan itu sama sekali tidak bisa mengenai si murid baru karena Wang Lin sudah lebih dulu memanggil si kebo yang merupakan binatang surgawi dengan kekuatan luar biasa yang saking luar biasanya sampai membuat Tian Yunji akhirnya turun tangan untuk menginterupsi pertarungan.
Tian Yunji yang baru saja muncul langsung memulihkan Zhou Sisa, Zhou Wan, bahkan juga Jin Ye yang sudah meledakkan diri sebelum membangun kembali pavilion Jiun yang hancur lebur. Sambil melakukan semua itu, Tian Yunji mengenang kembali pertemuannya dengan Wang Ling ketika berada di planet Sujaku dan iseng-iseng menjadikan pemuda itu sebagai murid catatan 100 tahunnya. Namun karena pemuda itu sudah datang dan menunjukkan kemampuannya, sekarang Tian Yunji benar-benar ingin menjadikannya sebagai murid dan bertanya, apakah Wang Ling bersedia untuk memanggil dirinya sebagai guru? Tian Yunji bertanya apakah Wang Ling memiliki seorang kultivator iblis di sisinya dan membuat Wang Ling langsung paham bahwa yang dimaksud adalah Aba Situnan. Wang Ling menyebut bahwa dia telah berpisah dengan si kultivator iblis, namun Tian Yunji buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak memiliki masalah sama sekali terkait kultivator dewa maupun iblis, dan yang terpenting adalah kemampuan hati untuk menjaga dao sejati. Tian Yunji berkata bahwa dia akan mengumumkan posisi Wang Ling sebagai murid inti ketika ulang tahun besarnya dan meminta pemuda itu untuk bersiap-siap. Wang Ling merenung dalam setelah kepergian Tian Yunji, berpikir bahwa meskipun dia telah dipilih sebagai murid inti, sekte Tianyun masih penuh bahaya dan dia tidak boleh lengah untuk menjaga keselamatannya sendiri. Edian, akhirnya Wang Ling ketemu juga nih sama Tian Yunji yang ternyata cuman iseng aja nih pas muncul di alam dewa kuno dan meminta Wang Ling pergi ke planet Tianyun. Emang kalau orang OPT isengnya juga di luar Nala ya. Nah, di luar Naila ya. Emang kalau orang OP tuh isengnya tuh juga di luar Naila ya guys ya. Tapi ternyata sekte Tian nggak kayak yang baru jadi DPR aja tuh tingkahnya minta ampun, padahal tadinya dia juga miskin dan blow on ya guys ya, tapi ngatain orang blow on gitu ya. Aduh, bener-bener ya guys ya, aduh ini teh bener-bener puncak kemarahan setiap manusia di Indonesia ya guys ya. Andaikan mungkin kalau gaji kita sama mereka itu nggak jauh-jauh amat gitu ya, nggak akan semarah ini ya guys ya. Tapi kan ini teh udah kayak langit dan bumi ya guys ya. Aduh, udahlah, semoga aja Indonesia cepat pulih ya guys ya, cepat baik-baik saja. Soalnya ini mau pergi-pergi juga jadi sieun. Ini teh jangankan mau pergi keluar kota, mau fitness aja ke tempat biasa ya, lagi nurunin berat badan, sieun takut kena aduh sieun lah pokoknya ya guys ya. Ya, kira-kira mampukah Wang Ling mempertahankan posisinya sebagai putra langit di tengah kerumitan itu? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Kalian juga baik-baik ya guys ya, sehat-sehat, jangan sampai pokoknya nyawa tuh nomor satu ya guys ya. Jaga-jaga tuh nyawa tuh, jangan sampai tiba-tiba menghilang begitu saja seperti dimakan sama Wang Ling. Dia nanti masuk bendera larangan nanti kalian. Rama di sini pamit atuh ya.